Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai gaya dan medan listrik. Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas melalui video ini, yang pertama kita akan mereview kembali mengenai gaya kolom atau gaya listrik. Kemudian kita lanjutkan dengan medan listrik, ya, apa itu medan listrik? Lalu apa hubungannya dengan gaya kolom, ya? Hubungan antara gaya kolom atau gaya listrik dengan kuat medan listrik. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu muatan listrik, bagaimana suatu benda dikatakan bermuatan listrik, lalu apa itu gaya listrik dan gaya kolom. Nah, seperti yang sudah kita pernah bahas pada minggu lalu, bahwa jika dua buah muatan listrik, jika kita dekatkan, maka kedua benda ini akan mengalami gaya listrik atau gaya kolom. Jika muatan listriknya sama tandanya, maka akan tolak menolak, ya. Jika tandanya berbeda, maka akan tarik menarik, ya. Kalau tandanya berbeda, maka kalau misalkan ini positif, misalkan ini negatif, maka gayanya akan tarik menarik, ya. Dimana benda satu akan didorong ke arah menuju benda dua, sedangkan benda dua juga sama, ya. Benda dua akan didorong menuju ke arah benda satu, ya. Ini bendanya tarik menarik, seperti itu. Nah, besarnya gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak yang diakibatkan oleh benda bermuatan listrik ini, itu nilainya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus gaya listrik, ya. Gaya listrik ini rumusnya dapat dituliskan F sama dengan K dikalikan dengan Q1 dikalikan dengan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, di sini keterangannya bahwa F adalah gaya. Gaya ini adalah gaya, bisa bentuknya gaya dorong atau gaya tarik, tergantung jenis muatan listriknya. Gayanya satuannya adalah Newton, sedangkan Q ini adalah besar muatan listrik, ya. Besar muatan listrik yang dimiliki oleh benda. Karena di sini bendanya ada dua, maka di sini ada Q1 dan Q2, ya. Penamaannya ini Q1, ini Q2. Kemudian di sini ada R, ya. R ini adalah jarak kedua muatan, ya. Jarak kedua muatannya. R kuadrat, ya. Ini rumusnya R kuadrat, ya. Artinya semakin dekat jaraknya, gayanya makin kuat. Kalau jaraknya makin jauh, gayanya makin lemah, gitu, ya. Seperti itu. Nah, lalu di sini yang tidak kalah penting, di sini ada K, ya. K ini adalah namanya permisivitas ruang, ya. Permisivitas ruang ini adalah suatu isolator yang berada di sekitar benda ini, ya, yang berada di sekitar kedua benda ini. Kalau misalkan di sekitar benda ini adalah ruang, ya, ruang hampa udara atau udara, ya, itu memiliki nilai yang hampir sama, yaitu 9 kali 10 pangkat 9, ya. Kalau misalkan di antara kedua benda ini bahan isolator lain, gitu, ya, seperti itu, maka nilainya bisa jadi berbeda, gitu, ya. Nilainya bisa berbeda, gitu. Nah, ini nanti nilai K ini nanti akan kita bahas lebih lanjut pada kapasitor, ya. Oke, sekarang kita lihat contoh kasusnya. Contoh bagaimana kita menggunakan rumus gaya kolom ini, gaya listrik ini. Misalkan di sini kita memiliki 3 buah muatan, ya. 3 buah benda. Ada benda A, ya. Ini QA, saya beri QA, ini QB, ini QC, ya. Ini ada 3 benda A, B, C. Setiap benda ini memiliki muatan listrik. Untuk QA ini nilainya plus 2 kolom, untuk QB ini min 3 kolom, ya. Artinya ini muatannya positif, ini muatannya negatif. Dan QC ini adalah
ini positif satu kolom ya, seperti itu. Dan ketiga nilai K-nya itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Artinya ketiga benda ini dia berada pada ruang ya, berada pada ruang hampa atau berada dalam udara. Nah, pertanyaannya adalah tentukan gaya listrik yang dialami muatan Ki C. Ya. Nah, di sini dituliskan bahwa yang ditanyakan itu adalah gaya listrik yang dialami oleh muatan Ki C ya, di sini. Nah, maka fokus kita itu perhatian itu ada di Ki C ini ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat si benda C ini dia mengalami gaya oleh siapa saja ya. Sini kita lihat ya. Nah, yang pertama, benda C dia akan mengalami gaya tarik menarik dengan benda B ya. Benda C dan benda B itu akan mengalami gaya tarik menarik karena tandanya berbeda. Maka si C ini dia akan ditarik ke kiri ya, dia akan ditarik menuju ke benda B, maka gayanya adalah FBC ya. Nah, ini adalah gaya tarik menarik FBC. Kemudian kita perhatikan juga si benda C ini dia mengalami gaya oleh benda A ya. Di sini kalau meskipun jaraknya jauh ya, dan meskipun di antara kedua benda ini ada benda lain, tapi tetap ya benda C ini dia mendapatkan gaya oleh benda A ya. Nah, di sini karena tandanya sama positif, maka si C dengan si A ini akan mengalami gaya tolak menolak ya. Nah, yang namanya gaya tolak menolak, maka si C ini dia akan didorong gayanya itu arahnya itu ke sebelah kanan ya, seperti itu. Jadi si Ki C ini dia akan ditolak oleh Ki A ya, seperti itu. Nah, berarti kalau ditolak berarti gayanya arahnya menjauhi ya. Kalau menjauhi berarti dia arahnya ke kanan di sini berdasarkan gambar ini ya, seperti itu. Nah, ini adalah gaya tolak menolak. Nah, setelah itu kita perhatikan ya, karena ini yang ditanyakan itu adalah gaya yang dialami oleh muatan Ki C, maka kita lihatnya ini Ki C saja ya, Ki C saja yang kita lihat. Si Ki C ini dia mendapatkan dua buah gaya ya, ke kanan dan ke kiri. Ini VAC, ini adalah VBC, gaya yang disebabkan oleh B terhadap C. VAC itu adalah gaya yang disebabkan oleh A terhadap C. Nah, setelah itu kita hitung masing-masing gayanya berapa nilainya, FAC-nya berapa, FBC-nya berapa, yaitu dengan menggunakan rumus gaya kolom ya. Pertama kita hitung VAC. VAC ini sama dengan K ya, sama dengan rumus yang tadi ya. Cuman saya beri label di bawahnya K dikalikan dengan QA dikalikan dengan QC ya. Jadi VAC ini adalah gaya antara A dan C. Berarti di sini QA dikalikan dengan QC dibagi dengan RAC kuadrat ya. RAC ini adalah jarak dari benda A ke benda C ya. Dari benda A ke benda C. Yaitu nilainya adalah 13 meter ya, 13 meter karena dijumlahkan 5 ditambah dengan 8. Jadi totalnya adalah 13 meter. Nah, lalu kita masukkan angkanya, QA-nya adalah plus 2 ya. Ini QC-nya itu adalah 1 ya. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Kita masukkan ya, kita kalikan ya, maka hasilnya adalah VAC ini adalah 1 kali 10 pangkat 8 Newton ya, sekitar 1 ya ini ya. Saya bulatkan nilainya 1 kali 10 pangkat 8. Ini adalah gaya tolak menolak ya. VAC ini kan gaya tolak menolak karena positif dengan positif. Nilainya adalah 1 kali 10 pangkat 8 Newton. Nah, lalu selanjutnya kita cari VAB ya. VAB ini adalah gaya antara benda B dengan benda C ya. Ingat di sini saya beri tanda ya, VBC. Nah, kita hitung lagi ya dengan menggunakan rumus gaya kolom, gaya listrik ya. Rumusnya ini seperti ini. Gaya antara B dengan C kita masukkan ya. Nah, di sini tandanya kan ini berbeda ya. Ini B ini min 3, C ini adalah 1. Nah, ini yang kita ambil itu adalah nilainya gitu ya. Tandanya tidak kita masukkan ya. Tandanya tidak kita masukkan.
karena tanda ini sudah kita pakai untuk menentukan arah, ya seperti itu. Jadi tanda ini sudah kita gunakan untuk menentukan arah, jadi kita tidak perlu lagi memasukkan tandanya ke rumus gaya kolom ini. Nah, kita masukkan ya, jadi 3-nya saja kita masukkan, 3, kemudian ininya 1, C-nya, QC-nya, RBC-nya adalah jarak dari B ke C. Ya, ini nilainya 8 kuadrat ya, seperti itu. K-nya 9. Oke, kita kalikan semuanya dan kita hitung, maka kita dapatkan nilainya adalah VBC sama dengan 4 kali 10 pangkat 8 Newton. Ini adalah gaya tarik menarik ya, karena gaya tarik menarik karena muatannya berbeda. Nah, itu adalah gaya-gaya yang diterima oleh Kice ya, gaya-gaya yang diterima oleh Kice. Jadi Kice ini dia mendapatkan 2 gaya, VAC dan VBC. Nah, tapi belum selesai ya. Nah, sekarang terakhir tinggal kita cari resultan gayanya ya, resultan gaya yang dialami oleh benda C. Nah, karena si benda C ini tadi dia menerima 2 gaya ya, VAC dan VBC. Nah, di sini kita perhatikan ya, ini karena besaran vektor ya, gaya ini kan besaran vektor ya, maka kita harus perhatikan arahnya. Nah, di sini arahnya si VAC dengan VBC ini berada dalam satu garis yang sama dan arahnya berlawanan gitu ya. VAC ini ke kanan ya, VBC ini ke kiri. Seperti itu ya. Jadi, kalau kita ambil acuan ya, kalau kita mengambil acuan arah yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif, maka VC ini adalah gaya resultannya ya. Gaya resultannya itu sama dengan VAC dikurangi dengan VBC ya, karena arahnya berlawanan. Nah, di mana VAC ini yang sudah kita cari tadi sebelumnya dan VBC ini yang sudah kita cari juga ya tadi sebelumnya, kita kurangi ya. Nah, maka resultannya itu yaitu VAC dikurangi dengan VBC, nilainya sama dengan negatif. VC ini adalah sama dengan negatif 3 kali 10 pangkat 8 Newton ya. Seperti itu. Nah, ini adalah resultan gaya yang dialami oleh benda C ya, seperti itu. Nah, jadi di sini sangat penting dipahami bahwa kita lihat apa yang ditanyakan di soalnya gitu ya, apa yang ditanyakan di contoh kasusnya. Nah, yang ditanyakan itu adalah gaya listrik yang dialami oleh siapa gitu ya. Apakah oleh benda C, apakah dialami oleh benda A atau benda B ya. Kalau misalkan yang dicarinya itu adalah gaya yang dialami oleh muatan Kice, maka kita hanya lihatnya yang Kice-nya saja gitu ya. Kita hitungnya yang Kice-nya saja, yang kita amati itu ya. Kice-nya saja. Si Kice ini dia mendapatkan gaya dari siapa saja. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita hitung gaya-gayanya dan kita resultankan ya, seperti itu. Nah, itu adalah yang harus diperhatikan ketika kita ingin menyelesaikan persoalan yang menyangkut gaya listrik ya, atau gaya kolom. Nah, kita lihat lagi ya contoh yang lain. Contoh yang lain ini di sini kita punya 3 buah benda ya, partikel, benda A, C dan B ya. Kalau tadi bendanya segaris, ketiga bendanya segaris. Kalau ini ketiga bendanya dia berada dalam posisi yang seperti ini ya, tegak lurus ya, seperti ini. Jadi kalau kita hubungkan garis ya, ini garis hayal, ini garis hayal antara A dengan C, C dengan B, itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, di mana nilai muatan listriknya itu masing-masing benda ini adalah ini ya. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah gaya yang dialami benda C ya, gaya yang dialami oleh benda C. Nah, tahapannya sama ya. Di sini yang dialaminya adalah benda C. Jadi kita lihatnya benda C-nya ya sebagai pusat perhatian kita. Nah, langkah pertama sama seperti tadi ya. Si benda C ini dia mendapatkan gaya dari mana saja gitu ya. C dengan A, ini muatannya berbeda jenis ya. Ini positif negatif, berarti dia tarik menarik ya. Tarik menarik berarti benda C ini dia akan ditarik ya, akan mendapatkan gaya dorong oleh A
arahnya berarti dia ke atas ya. Kemudian C dengan B ya. Di sini karena dia negatif positif berarti tarik menarik juga ya, sama arahnya berarti dia menuju ke benda B. Sama-sama menuju ke benda B, ini menuju ke benda A. Nah, ini adalah kita beri nama untuk memudahkan ya. Ini adalah VBC ya. Ini VBC, ini VAC ya. Nah, di sini kita lihat kenapa ini AC tapi arahnya dari C ke A ya. Nah, karena dia yang memberikan ini artinya itu VAC ini adalah gaya yang memberikannya itu adalah A terhadap B. Ya, seperti itu. Ini juga sama. Yang memberikan gaya itu adalah B kepada si C gitu ya. Jadi ini sebagai sumbernya gitu ya, sumbernya ini sebagai penerimanya BC. Berarti yang narik itu siapa? Yang narik itu adalah B kepada si C. Ini pun sama. Yang narik siapa? Yang narik itu adalah A kepada C. Berarti ini VAC ya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah itu kita hitung masing-masing gayanya, VAC berapa, VBC berapa, dengan menggunakan hukum kolom ya, rumus gaya kolom atau gaya listrik. Untuk setiap gayanya di sini VAC ya, kita hitung, kita kali-kalikan ya, masukkan, maka nilainya adalah 202,5 ya, sekitar segini ya. Nilainya sekitar ini ya. Ini jaraknya jangan lupa ya. Oh ya, di sini jangan lupa untuk mengubah satuannya. Ini untuk jarak, satuannya cm, kita ubah ke dalam meter ya. Jadi kita ubah dulu ke dalam meter, baru kita masukkan ke rumusnya. Begitupun sama dengan ini ya. Ini satuannya hati-hati ya, diperhatikan. Ini satuannya mikro kolom ya, mikro kolom harus kita ubah ke dalam kolom. Jadi ini satuannya kita rubah karena ini mikro ini berarti dibagi sejuta gitu ya. Dibagi sejuta itu kan nolnya ada 6 ya, berarti ini 6 dikali 10 pangkat min 6 gitu ya. 8 kali 10 pangkat min 6. Jadi hati-hati satuannya kita rubah dulu ya. Satuannya kita rubah dulu. Kemudian kita masukkan, setelah satuannya kita ubah, kemudian kita masukkan angkanya, kemudian kita hitung, maka nilai VAC-nya 202,5 Newton. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita menghitung VAC ya, kita juga harus menentukan VBC. Ya, VBC ini adalah gaya kolom antara benda C dan benda B. Nah, dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu V gaya kolom ya, ini cuman tandanya dirubah, diganti BC, ini QB, ini QC, ini R BC ya. QB-nya adalah plus 8, kita rubah satuannya ya, kali 10 pangkat min 6, QC 1,5 ya, negatif 1,5 mikro kolom. Kemudian RBC-nya, RBC ini adalah dari B ke C ya, itu 3 cm. Maka nilainya kita peroleh untuk FBC ini adalah 120 Newton ya, seperti itu. Nah, setelah kita menghitung kedua gayanya, selanjutnya kita lihat di sini ya, kita analisis si benda C ini dia menerima gaya dari VAC dan VBC ya, menerima gaya VAC dan VBC. Nah, berbeda dengan yang tadi, yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi itu gayanya itu dia segaris ya, berada dalam satu garis yang sama. Nah, di sini gaya-gaya yang diterima oleh benda C, di sini gaya-gaya yang diterima oleh benda C ini dia arahnya saling tegak lurus ya. Saling tegak lurus ini berarti dia membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, karena dia membentuk sudut 90 derajat, maka untuk menjumlahkan, untuk meresultankan gaya listrik ini, kita harus menggunakan aturan vektor ya. Dengan menggunakan aturan vektor ini menjumlahkan dua buah vektor ya yang saling membentuk sudut, maka kita bisa menggunakan rumus penjumlahan vektor seperti ini ya. Nah, ini mengenai vektor
bisa Anda lihat kembali di materi kuliah Fisika Dasar 1 ya. Jadi Anda bisa lihat kembali, bisa pelajari kembali mengenai penjumlahan vektor ini di materi Fisika Dasar 1. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan angka-angkanya, kita masukkan nilai-nilainya gitu ya. Ini sudutnya 90 derajat karena dibentuk oleh dua gaya gitu ya, cos theta. Nah, kita kali-kalikan, maka kita dapatkan nilainya adalah resultan gaya yang dialami oleh benda C ini adalah 235 Newton. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai medan listrik ya. Kalau tadi gaya listrik ya, gaya kolom atau gaya listrik, gaya yang disebabkan atau gaya yang dihasilkan oleh dua buah benda yang bermuatan listrik ya, itu namanya adalah gaya listrik. Nah, sekarang pada bagian ini kita akan membahas mengenai apa itu medan listrik. Nah, medan listrik adalah daerah ya atau ruang di mana terdapat pengaruh gaya listrik. Ya, jadi dari namanya, dari istilah namanya bahwa medan itu adalah daerah ya. Medan itu adalah daerah atau ruang di mana di dalam daerah tersebut terdapat pengaruh gaya listrik. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas ya, kalau kita punya benda positif, kemudian kita dekatkan dengan benda negatif gitu ya, kita dekatkan, maka akan terjadi gaya tarik menarik atau tolak menolak gitu ya, tergantung muatannya gitu, tergantung jenis muatannya. Nah, artinya di sini di sekitar benda ini, di sekitar benda yang bermuatan listrik ini terdapat medan ya atau daerah yang di dalamnya ini ada listrik gitu ya, ada pengaruh listriknya, pengaruh gaya listrik seperti itu. Nah, itu namanya adalah medan listrik gitu ya. Jadi medan listrik itu adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang di dalamnya terdapat pengaruh gaya listrik seperti itu ya. Dan keberadaan medan listrik ini dapat kita buktikan dengan percobaan memberikan serbuk besi di sekitar benda bermuatan listrik ya. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, kalau kita gambarkan medan listrik ini untuk muatan positif ini, dia tandanya menyebar ke segala arah ya, menyebar keluar ke segala arah. Nah, ini adalah ilustrasi gambaran mengenai arah garis-garis vektor untuk medan listrik. Untuk muatan listrik positif dia arahnya menyebar keluar ya, meninggalkan. Sedangkan untuk negatif ini dia menyebar menuju ya benda bermuatan. Nah, ini adalah ilustrasi dari benda bermuatan benda medan listrik ya, ilustrasi dari medan listrik untuk benda bermuatan listrik. Kalau muatannya positif berarti dia arahnya menyebar keluar. Kalau negatif berarti dia menyebar masuk ya, menuju. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Ini adalah gambar percobaannya, percobaan dari benda bermuatan listrik. Bentuk gambaran medannya seperti apa gitu ya. Nah, ini dapat kita lihat ya dari hasil percobaannya. Ini adalah serbuk besi yang yang akan terbentuk ketika berada di dalam daerah medan listrik. Nah, di sini dikatakan bahwa benda bermuatan listrik itu adalah penghasil medan listrik gitu ya. Jadi medan listrik ini dihasilkan oleh benda bermuatan listrik. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kuat medan listrik. Ya, di dalam medan listrik itu ya, di setiap daerahnya itu dia terdapat kuat medan listrik ya. Jadi di daerah yang dekat dengan benda itu kuat medan listriknya lebih besar nilainya dibandingkan benda yang jauh gitu kan, seperti itu logikanya gitu ya. Kalau makin jauh ya makin lemah
Makin jauh makin lemah pengaruhnya, makin dekat makin kuat pengaruhnya. Nah, dekat atau jauhnya ini itu dapat kita hitung nilai kuat medan listriknya dengan menggunakan rumus ini. Ya, ini adalah E sama dengan K dikalikan dengan Q dibagi dengan R kuadrat. Nah, di mana E ini adalah nilai kuat medan listrik, kemudian Q ini adalah besar muatan listrik atau penghasil medannya, gitu ya. Nah, jadi kekuatan dari medan listrik ini dapat kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Ya, seperti itu. Nah, sekilas kalau kita perhatikan, rumusnya itu mirip dengan gaya kolom, ya, mirip dengan gaya listrik atau gaya kolom. Nah, di sini yang membedakan itu adalah ini bendanya ada satu, ya. Ini bendanya ada satu. Kalau gaya kolom kan, kalau diperhatikan lagi, bendanya ada dua, ya, Q1 dan Q2. Kalau ini bendanya ada satu. Nah, itu hanya benda ini saja, ya, Q. Ini sebagai penghasil medannya, ya, penghasil medan, ya. Nah, jadi di sini hati-hati, ya, melihat perbedaan antara rumus gaya listrik dan medan listrik, kuat medan listrik. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari gaya kolom melalui konsep medan listrik. Nah, kita lihat kembali pada kasus di mana gaya tolak-menolak antara dua buah benda ini. Kita punya benda A dan benda B, muatannya positif. Nah, maka si benda ini dia akan mengalami gaya tolak-menolak, ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan konsep medan listrik, maka si benda A ini kalau kita tinjau, ya, misalkan yang kita cari itu adalah berapa gaya kolom yang dialami oleh benda B, gitu ya. Nah, maka secara konsep medan listrik, si benda A ini dia akan menghasilkan medan listrik, ya. Si benda A ini menghasilkan medan listrik. Medan listrik itu dia menyebar itu ke segala arah, ya, pada jarak yang tak terhingga, ya. Jadi ini jauh sekali ini sebetulnya aslinya tuh. Nah, medan listrik yang dikeluarkan oleh A ini itu ditangkap oleh benda B, ya. Jadi si benda A ini dia menghasilkan medan listrik, ke segala arah. Medan listriknya itu ditangkap oleh benda B, ya. Karena B ini posisinya sejajar lurus, maka medan listrik yang diterima oleh benda B ini dia arahnya lurus, ya, sejajar, lurus horizontal ke kanan, ya, seperti itu. Nah, karena si B ini dia menerima medan listrik dari benda A, maka si benda B ini akan mengalami gaya, ya, yang berasal dari benda B, ya. Maka si benda B ini akan mengalami gaya kolom yang arahnya ke kanan, ya. Ini tandanya positif, medan listriknya ke kanan, maka arah gayanya ke kanan, ya. Sesuai dengan konsep tarik menarik atau tolak menolak, ya. Ini kalau dia positif berarti dia tolak menolak, berarti dia menjauhi, ya, seperti itu. Maka si B ini mendapatkan gaya kolom arahnya ke kanan karena tandanya positif dan arah gayanya ke kanan, ya, seperti itu. Nah, dan nilai gaya kolom yang dialami oleh benda B ini nilainya adalah ini. FAB sama dengan EA dikalikan dengan QB. Nah, ini adalah rumus hubungan antara gaya kolom dan kuat medan listrik, ya. Nah, jadi kalau kita ingin menghitung gaya kolom atau gaya listrik dengan menggunakan kuat medan listrik, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi konsepnya seperti itu, ya. Konsep yang sebelumnya sudah kita jelaskan tadi, ya, yang sudah kita bahas tadi itu, kalau kita bahas kembali dengan menggunakan konsep medan listrik itu jadi seperti ini, ya. Dia benda A ini menghasilkan medan listrik diterima oleh benda B, maka si benda B ini dia akan mendapatkan gaya kolom atau gaya listrik, ya, seperti itu. Begitupun sama sebaliknya, kalau yang kita tinjau itu adalah benda A, ya,
Ini kalau ceritanya dibalik ya. Kalau yang kita tinjau itu benda A, maka ilustrasinya jadi kebalik. Jadi si benda B menghasilkan medan, si benda B menghasilkan medan, diterima oleh benda A, si benda A akan mendapatkan gaya, akan mengalami gaya. Ya, jadi ini prosesnya berkebalikan jadinya. A terhadap B, si B mendapatkan gaya, dorongan, atau sebaliknya, B menghasilkan gaya, diterima oleh B menghasilkan gaya, diterima oleh A. Si A mendapatkan gaya dorong, tolak-menolak ke kiri. Seperti itu. Jadi ini prosesnya berkebalikan jadinya. Jadi saling memberikan gaya. Si A memberikan gaya ke B, si B memberikan gaya ke A, ya, dengan nilai yang sama gayanya, ya. Seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan mengenai gaya kolom melalui konsep medan listrik. Nah, ya. Jika suatu partikel bermuatan berada di dalam medan listrik, ya, dari partikel lain, ya. Jadi ini sumber medan listriknya dari benda lain, ya, nggak tahu di mana bendanya, maka akan mengalami gaya listrik atau gaya kolom, ya. Nah, contohnya kita punya partikel nih, ya, positif. Kemudian si benda ini, si partikel ini dia mendapatkan medan listrik. Nggak tahu dari mana lah ini pokoknya ya. Ini pokoknya kita mendapatkan gaya listrik dari partikel lain, ya, ceritanya dari benda lain lah, ya. Ini nggak tahu bendanya ada di mana gitu ya. Pokoknya dia nerima aja seperti ini. Nah, maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa si benda ini dia akan mendapatkan gaya listrik, gaya kolom, arahnya ke sana, ya. Arahnya itu searah dengan arah medan karena dia tandanya positif, ya. Dia searah dengan arah medan. Kalau tandanya negatif, dia akan arah gayanya itu akan berlawanan arah dengan arah medan, ya. Nah, maka hubungannya itu adalah dapat kita tulis secara umum, yaitu F sama dengan E dikalikan dengan Q, ya. Q0 ini adalah benda ini, ya, benda partikel Q yang dia menerima medannya, ya. Nah, ini adalah rumus umumnya, ya, rumus umum dari hubungan antara gaya dan kuat medan listrik, ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa meninjaunya, melihatnya satu benda saja, gitu ya, untuk menentukan gaya kolom itu dari kuat medan listrik. Ya. Nah, di sini ya keterangannya, kalau dia muatannya positif, maka gaya yang dialami oleh benda itu searah dengan arah medan. Kalau muatannya negatif, maka gayanya itu berlawanan arah dengan arah medan. Ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya, ya, contoh untuk menghitung kuat medannya, ya. Jadi ingat rumus kuat medan, ya. Kuat medan itu memiliki rumus yang hampir sama dengan gaya kolom atau gaya listrik. Yang membedakan itu adalah Q-nya, gitu ya. Kalau pada medan listrik itu Q-nya cuma satu, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya. Kita perhatikan di sini. Di sini terdapat sebuah partikel bermuatan listrik, ya. Dari keterangannya di sini diperoleh bahwa benda Q ini memiliki nilai plus 3,5 mikrokolom, ya, mikrokolom. Hati-hati satuannya, ya, mikrokolom. Kemudian di sini di sebelah kanan atas benda, ya, di sini ada titik, ya, ada suatu titik. Ini ceritanya kosong, ya. Ini di ruang hampa, ya, ruang hampa udara atau di ruang hampa lah, ya. Di sebelah kanan atasnya benda bermuatan listrik ini ada sebuah titik, ya, ada lokasi ini. Ini namanya lokasi. Ini nggak ada apa-apa ini ceritanya. Cuman lokasi aja, titik, ya, di sini ruang. Di mana jaraknya itu adalah 5 cm. Ya, jaraknya 5 cm. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan E, ya, kuat medan listrik di titik P. Ya, jadi kuat medan listrik di lokasi ini berapa, gitu ya. Ini lokasi, ya, ini titik, ya. Di sini nggak ada benda nih. Nah, pertanyaannya adalah berapa kuat medan listrik di lokasi ini. Kita bisa cari, ya.
dengan menggunakan rumus dengan menggunakan rumus kuat medan listrik ya. E sama dengan K dikalikan dengan Q dibagi dengan R kuadrat ya. Dimana Q ini adalah nilai muatan listrik dari sumbernya di penghasil medannya. Di sini penghasil medannya adalah ini ya, tidak ada yang lain ya, seperti itu. Kalau lebih dari satu sumber medan listriknya, berarti tinggal kita resultankan arah vektor medan listriknya ya. Oke, kemudian kita masukkan ya. Sebelum kita masukkan pastikan satuannya ya. Ini dirubah ke meter, ini dirubah ke mikronya kita rubah ya. Nah, kita kalikan. Ya, kita masukkan seperti ini ya. Ini K-nya 9/10⁻⁹, ini Q-nya 3,5. Mikro itu berarti 10⁻⁻⁶, dan cm itu berarti 10⁻⁻², dikuadratkan ya. Nah, nanti kita kalikan, maka kita dapatkan hasilnya adalah E sama dengan 1,26 ya, kali 10⁻⁷. Nah, ini adalah nilai atau besar kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan Q ya, terhadap titik lokasi di P sejauh 5 cm. Nah, seperti itu. Ini adalah nilainya. Nah, ini kemana arahnya? Pertanyaan berikutnya adalah kemana arahnya? Nah, di sini karena dia muatannya positif, ya, muatan Q-nya positif, maka arahnya itu adalah keluar ya, menjauhi ya. Arahnya itu keluar ya, menjauhi dari sumber, dari partikel Q ini, karena dia positif. Oke, seperti itu ya. Itu adalah cara menghitung kuat medan listrik yang dihasilkan oleh suatu partikel. Kalau partikelnya lebih dari satu bagaimana? Misalkan di sini kita punya partikel lagi gitu ya. Ini partikel A gitu ya. Ini ada partikel B gitu ya. Caranya bagaimana? Cara menghitung kuat medan listriknya ya sama ya. Sama seperti kita menghitung gaya listrik atau gaya kolom untuk yang dipengaruhi oleh dua partikel atau lebih ya. Jadi sama, tinggal kita tentukan kuat medan listriknya kemana saja, lalu kita resultankan ya, dengan menggunakan aturan vektor ya. Oke, seperti itu video pada pertemuan atau video pada minggu ini gitu ya, pada video materi ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di forum diskusi ya, study ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.